Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, buat aplikasi untuk memasukkan nilai array ya sebanyak 10 buah, kemudian ditampilkan di layar gitu ya. Kalau seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah ya, kita harus membuat arraynya dulu sebanyak 10 buah. Oke, crash include studio ya, Batman. Kemudian kita bikin arraynya integer ya, karena bilangan bulat hanya integer. Kita sebut build 1 aja ya, sebanyak 10 buah gitu ya, ini ya. Nah, terus apa yang dilakukan untuk mengambil ini ya, untuk memilih masukkan bilangan 1, bilangan ini dan seterusnya, itu kita gunakan for ya, masukkan bilangan ke itu kita gunakan for. Jadi ini kita gunakan for untuk apa? Untuk mengurutkan mulai dari 0 atau mulai dari 1 ya, terserah. Kemudian i lebih kecil sama dengan 10 dan i plus 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 ya. Kemudian apa? Kemudian ini kan kita lihat di sini masukkan bilangan ya, masukkan bilangan di sini berarti ini harus ada printf ya untuk perkataan ini. Printf ini ya, masukkan bilangan ke-nya ini adalah ya, di sini adalah %d ya, yang ini kita nanti adalah yang 45 itu adalah inputnya gitu ya. Kemudian di sini i-nya karena di situ mulainya dari 1, mulai dari 0, sedangkan itu mulai dari 1, maka di sini tambah 1 gitu ya, seperti ini. Dan di sini scanf, scanf-nya apa? %d ya, %d dan yang ini sampai 1 ya, sampai 10, namun dia ngurutkan 0 sampai 9 gitu ya. Ini ya, ini sama dengan 10, berarti dia mulai dari 0 sampai 9, ini kan 0, 1, 2, 3 sampai 9 itu ya. Terus ini integer apa namanya, nilai gitu. Kemudian di sini masukkan, ini jangan lupa pakai dan-nya kan. Oke, itu kita cek dulu program pertama, error enggak? Ada error. Void-nya kurang, tutup. Oke, bilang 1, 12, 32, 34. Nah, itu ya. Sudah selesai. Nah, itu untuk inputnya ya, untuk inputnya. Maaf, ini bilangan ya. Sorry, ini ada keliru. Ini bilangan ya. Jadi yang di sini yang diinputkan ini adalah bilangan. Jadi kalau nilai ini nanti kita masukkan seperti ini juga boleh. Bil apa? Bil i ya. Dia akan mulai ngirimkan dari i ya. Sama dengan nilai ini. Ini nilai yang tadi ditransfer ke bil ini secara berurutan. Ini kurang sini hingga bil 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah data itu masuk ke bil 1, maka di sini kita gunakan for lagi ya. For lagi untuk apa? Untuk menampilkan yang ini, tampilkan yang ini. Nilai yang dimasukkan adalah gitu kan, nilai yang dimasukkan ya, nilai yang dimasukkan adalah gitu kan ya, ada kurung awal ya. Kemudian di sini printf-nya adalah kita lagi apa namanya, ngambil lagi ya, itu adalah %d. Nah, koma gitu kan, karena ada komanya itu di sini. Kalau kita lihat di sini ada komanya ya. Yang D, kemudian ini adalah yang di bill ini. Ya, jadi dia mengeluarkan billnya itu. Nah, kita coba dulu lah ini. Oh, nilai ada. Oh, sebentar. 45, 54, ininya di luar berarti ya. Ya, ininya di luar. Nah, ininya di luar sini. Yang diurutkan nanti yang ininya apa? Itu. Nah, kita coba lagi. Nah, ini kan 34. Nah, namun di sini kalau kita lihat kan belum ada komanya ya. Nah, untuk membuat koma di sini kita pakai printf lagi ya. Sini kita koma gini. Kita jangan lupa di sini pakai if ya, karena yang terakhir tidak ya, yang terakhir kan tidak digunakan ya. If kalau umpamanya ini nilainya terakhir gitu, nilainya 9 gitu ya. Oh, kalau if ya, if i ya lebih kecil dari 10 gitu ya. Oh ya, lebih kecil dari 9 gitu kan, maka yang print nih. Kalau enggak ya, maka
dia nggak ngeprint gitu. Nah ini kita coba di sini, kita coba dulu dia ngeprint nggak itu. Nah dia 4, 4 dan seterusnya ya, 23. Nah kan sudah selesai nih, 23 ini kan selesai terakhir kan, karena if i lebih kecil 9 kan dia nggak ngeprint kan, kalau di atas nilai 9 ini kan nggak ngeprint nih. Nah setelah itu ya, setelah itu apa yang dilakukan? Nah, setelah itu apa yang terakhir adalah kurung kurawal yang terakhir. Jadi kurung kurawal yang terakhir adalah di sini. Nah, ini kurung kurawal yang terakhir. Sehingga kalau disimulasikan, nah seperti itu. Nomor 1 seperti itu ya. Jadi sudah terjawab nomor 1, akhirnya seperti ini. Ya, pertanyaan dulu sampai di sini. Oke, seperti itu ya. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2 ya. Kemudian jumlahkan ya, jumlahkan seluruh nilai dari array tersebut ya. Jadi nilai seluruhnya itu berapa itu dijumlahkan. Cara jumlahkannya gimana? Tetap kita menggunakan array ya, tetap menggunakan array dan tetap menggunakan for ini. Nah di sini ya, di sini kita bisa menggunakan ini apa namanya, nilai ini sebagai nilai ini kan variabel sementara ya. Jadi nilai ini bisa seperti ini. Nilai ini sama dengan kan nilai awalnya ini kita nolkan aja ya. Ya nilainya ini awalnya itu kita nolkan ya. Kenapa? Karena tidak tercampur waktu saat terakhir di sini gitu. Jadi kita nolkan dulu di sini. Nah, terus di sini apa? Di sini bilangan 1, bilangan ini ya. Kemudian ditambah apa? Untuk dia bisa ngulang terus, ditambah nilainya itu lagi gitu. Ya. Jadi nilai yang tadi di sini tambah lagi nilai. Misalkan 1, kemudian ininya 2, yang ada 3, kemudian sini 3, kemudian kalau ini 4, kemudian 7 dan seterusnya seperti itu. Ya. Setelah itu, kan ini sudah bertambah kan ya, nilai yang tadi, nilai yang awal dikurangi nilai akhir dan seterusnya itu, sehingga nilai terakhirnya akan ada. Ini nilai seterusnya di sini. Ini saya pinjam di sini nilai seterusnya ini. Ya nilai seluruhnya. Nilai seluruhnya ya. Ini pakai persen D. Di sini koma nilai yang ini. Ya. Cek. Coba 1 tambah 2 tambah 3 tambah 10. Nilai seluruhnya adalah 55. Ya. Ya, nilai 1 2 3 4 5 sampai 10 1 2 3 4 5 sampai nilai keseluruhannya adalah 55. Coba kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita cek samnya berapa ini? Samnya 55 ya ini ya. Kelihatan di sini samnya itu 55. Berarti ini sudah betul. Nah, ini samnya ini 55. Tinggal kita sesuaikan aja di sini. Ya. Ini tambah slash n biar ada apa namanya? Garis enternya gitu ya. Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terakhir 10. Nilai seluruhnya adalah 55. Jadi kan nilainya kan gini. Yang pertama kenapa kalau saya nolkan, kan nilainya itu kosong dulu. Pada saat program awal ini nilainya ini kan kosong dulu tuh ya. Nilainya ini kosong dulu. Kemudian kenapa kalau nilainya ini ditambah ke nilai awalnya tadi kosong tuh ya. Ya. Dan kosong tuh. Ini kosong ya. Kemudian kosong kalau ini ada nilai 1 tambah kosong kan nilainya jadi 2. 1 tambah kosong kan nilainya jadi 1 ya. Pertama kan 1 ya. Tuh ini ya. Kemudian looping kedua kan nilai kalian 2 tambah 1 kan jadinya 3 ya. Ya 3 ini nilainya ini 3. Kemudian 3 ini nanti tambahin lagi di sini. 3 tambah dengan berapa? Urutannya 3 tambah, setelah ini 2 ini 3. Nah ini 3 kan nilainya kan pertambahan dari atas ini. Nah nilai looping terus seperti itu. Setelah 3 di sini kan jadi 6 kan? Ya, nilai ini jadi 6. Nah, looping lagi di sini set, berarti yang tadi 6 di sini kan pindah ke sini nih. 6 tambahin di sini kan berapa nilainya 4. Ya. Nilai 4. Nah, nilai di sini jadi berapa? Jadi 10. Lah, gitu seterusnya. Ya, misalkan integer jumlah gini ya. Integer jumlah gitu kan. Ini boleh, tapi di sini harus dinolkan dulu. Kenapa? Karena jumlah ini kan ya nilainya nggak nol, awalnya nggak bisa nol, jadi terserah dari programnya. Kalau ini nggak sama nanti ya.
Nah, kebetulan di sini nilai keseluruhannya 10 ya, nggak tahu kan, nggak bisa kan ya, karena ininya nilainya nggak tahu ini nilainya, ini jumlah ini nilai awalnya gitu. Kalau ini sama dengan 0 kan gitu, sama dengan 0 gitu, baru dia bisa. Oh, berarti harus di atas mas, harus di atas jumlah ya, ini harus letakkan di atas ini, jumlahnya juga harus ditaruh di itu ya. Ininya loh belum ganti, kalau ini tanpa dinolkan jadi jumlahnya belum disebutkan ya, seperti itu. Bisa juga sih nilai awal ini nilai awal sudah 10 tergantung dari programnya ya, programnya sih. Tapi kalau mamanya aman ya kasih aja sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita nyari algoritma ini ya, keurutkan ya, algoritma apa tadi, mengurutkan angka. Oke, gini lah saya di sini. Kenapa kok saya dapat soal kayak gitu? Supaya kalian bisa lihat internet gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bahasa Java ya, Java ini. Kita kalau kita lihat ini hampir sama kan ya. Ini ya sedikit bedanya di sini caranya, kemudian ini cara ini sama. Ini aja yang beda nih ya. Ini cara nampilkannya dia pakai sistem outprint ini ya. Ini apa namanya untuk nextnya itu. Nah, ini ya sama nih kan, tuh kan sama. Ya, kalau ini kan uh, memang bahasa C itu apa namanya bahasa Java dan lain-lain yang atasnya itu jika bakalnya di bahasa C. Jadi memang sedikit divariasi ya, kayak dia pakai class, kalau bahasa C class. Nah, ini adalah algoritmanya. Kita lihat di sini ya. Ini ya. Nah, ini adalah algoritmanya ini untuk menampilkan yang mulai dari besar ke kecil kan. Kecil ke besar ya. Kecil ke besar atau besar ke kecil nanti kita lihat kayak terus. Oke, kita pakai ini ya. Kalau ini kan dia 5 angka kan. Ya, 5 angka atau 6 angka gitu. Nah, ini kita bisa pakai yang ini. Ya, kita bisa pakai yang ini. Ini, ambil. Ya. Ambil, taruh di sini. Ya. Oke, kita matikan dulu ini terlalu banyak. Ya, urutkan sini. Pengurutan. Nah, di sini for ya. Ini pakai D ya. Ini pakai angka, namun sini kita pakai bil kan. Bil 1 ini. Bil 1 ganti bil 1. Kemudian ini ganti bil 1, bil 1, bil 1, bil 1 ya. Nah, terus tem ini kita bisa pakai yang nilai itu. Ini juga kita bisa pakai nilai ya. Nah, ini tutupnya ini. Ya ini. Kemudian tutup yang lagi ini ya. Dan terakhir yang ini. Nah, cek dulu. Oke, sudah bisa. Berarti sudah program sudah bisa tercompile. Oke. For ya. Yang ini adalah for dalam for ya. Ini dia dilubung dulu. Set. Dia diurutkan dulu ya. Ini untuk program urutkan ya. Ya. Kalau kita gunakan sampai kan data sampai 10 ya. Kita di sini gunakan sampai 10 juga. Oke, kita cek ini ya. Saja kita mau tampilkan lagi. Nah, untuk menampilkan lagi kita copy aja yang tadi di sini ya. Setelah itu kita pasangkan di sini. Nah, jadi yang terakhir ini adalah nilai yang terurut gitu. Ya, yang atas sana belum terurut, kemudian ini diurutkan ya, pengurutan ini diurutkan. Ya, kemudian yang ini adalah untuk menampilkan. Cek 1 3 5 2 4 6 7 9. Oke, belum ini. Dua ya, 10 di sini 7 lah ya, ini ya. Nah, kemudian dia diurutkan 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Nah, ini masih belum 7, ini belum terurut ya, jadi kita nanti ngambil dibesarkan lagi di nilai terakhirnya ini tadi bakal pakai 10 ya, cari ini ya, ini juga pakai 10 ya, karena dia butuh salah satu untuk itunya apa time-nya itu ya gitu ya. Ini bangun nih 1 2 5 7 8 9 12 16 66 ya, seperti itu ya. Nah, algoritmanya dari mana? Ini dari internet ya, kita bisa ngambil dari internet, kita lihat oh ini kelihatannya bisa nih, kita coba di situ gitu ya mas. Jadi hasilnya seperti itu tadi.
cara mengurutkan. Jadi kita intinya saya ingin jelaskan di sini bahwa algoritma yang ada yang kalian buat yang akan kalian buat itu ada di internet. Ya. Tinggal apa? Tinggal nanti menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Ya. Tinggal menyesuaikan kebutuhan kita. Karena kita di sini apa namanya pakai komputer kan enak nggak usah nulis kan. Nah kita pastikan di situ bahwa ya program yang itu akan berjalan. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena kita bisa ngetes, ya kita bisa langsung compile langsung jadi. Seperti itu. Kadang programmer juga seperti itu mas. Jadi program yang ada di internet, algoritma yang susah-susah atau pengurutan juga biasanya nggak hafal orang itu. Yang penting apa? Yang penting tahu kita menggunakannya itu tepat. Kita menggunakan tepat di mana. Itu. Setelah itu yang terakhir jumlahkan ya. Buat fungsi jumlahkan ya. Di sini fungsinya ya, fungsinya dengan fungsi kan kita punya array ini kan 3, 5, 7, 9, 0 ya. Nah, kemudian di sini jumlahkan void main. Nah, di sini kita buat apa? Buat fungsinya ya. Oke, kita buat fungsinya. Kita anukan dulu di atas kita. Ini integer, kita ambil integer, ini integer juga. Iya, guys. Integer, ini juga integer. Guys. Nah, terus kita buat fungsi di sini. Fungsinya berupa void ya tadi, void. Kemudian ini harus sama mas. Kalau disuruh bikin fungsi ya, ini upayakan sini. Kalau soalnya seperti ini, upayakan sama ya, sama penulisannya gitu maksudnya. Ya ini void ini ya. Nah terus apa? Ya udah pakai for lagi kan. Ini pakai for 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ini 5, fornya 4 ya. Yang 4. Nah di sini penjumlahannya ya. Karena di sini pakai A, di sini I ya, pakai I. Kemudian plus B-nya sini. Ini juga pakai I. Terus apa? Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini yang dijumlahkan adalah 3 ya. Jumlah array. Yang dijumlahkan nanti 3 plus 2 ya, 5 plus ini dan ini. Nanti tampilannya seperti itu ya. Nah, kalau tampilan seperti itu ya. F. Nah, nanti tampilan seperti itu berarti ini kan nanti nampilkan. Kalau mau menampilkan ini ya, berarti ini letaknya di atas. Kenapa kok di atas? Karena untuk menampilkan ini kan harus di atas dulu ya. Terus ini prosesnya ini nanti dia langsung tertampil ini 3 plus 2 gitu kan. Nah ini nilai 3 plus 2 itu berapa? 5, ini 10 gitu kan ya. Jadi ini adalah seperti ini. Terus ya, terus di sini boleh seperti ini mas ya. Atau kita pakai anu aja integer sementara, integer time gitu ya. Integer time sama dengan A1 plus B1 gitu ya. Nah di sini nanti dia ngurutkan ya. Printf ini persen d koma time ini ya. Terus kita panggil dia jumlah kali ini, jumlah kali a koma b. Jadi kita matikan sampai sini. Yang aktif yang ini jumlah array a koma b ini. Error. Titik koma. Syntax error expect but integer. Ini belum. Ya lagi. But for ini kurang titik koma. Lagi. Oke, yang dijumlahkan adalah 5, 10 ya. Kita lihat di sini yang dijumlahkan adalah 5, 10 betul ya, penjumlahnya sudah betul itu. Jumlahnya adalah ini tambah ini 5, ini tambah ini 10, ini tambah ini 13, 17 dan seterusnya. Nah, jumlahnya belum. Berarti ini ada kurang 1, ini tambahin 1, 5 ya. Nah, terus apa? Terus yang dimintakan seperti ini nih. Yang dimintakan yang dijumlahkan adalah ini kan, ada titik komanya. Nah, titik komanya seperti apa? Sama seperti yang terakhir di sini. Di sini berarti ini 5 ya.
Kalau di bawahnya ini dia akan ngeprint ya, kalau di atasnya itu belum gitu ya. Nah, ngeprint maksudnya. Nah, ini karena ini kelebihan. Jadi, kalau ini kelebihan, jadi ini 4. 5, 10, 13, sebentar, ada yang keliru ini. 5, coba kita lihat di sini. 5, 10, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oh, betul. Jadi yang terakhir di sini tidak ada komanya. Tambah session. Dan di sini tambahin print slash n. Oke, seperti itu. Oke, baik, seperti itu ya. Jadi tugas yang kalian kerjakan kemarin ini sudah saya bahas, nanti dilatih lagi.